Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa waktu yang hangat ini gitu ya, ada berita mengejutkan itu keluarnya Sintayong sebagai pelatih Indonesia. Ya, bisa kita lihat sini videonya. Oke, kita akan bahas mengenai pelatih diaspora dan judi drama sepak bola Indonesia yang tak kunjung usai. Sepak bola Indonesia seperti biasa kembali menjadi panggung drama yang tiada habisnya. Kali ini semua mata tertuju pada keputusan mengejutkan untuk memutus kontrak pelatih asal Korea, yaitu Shin Tae-yong atau STY, yang selama ini menjadi simbol harapan bagi pecinta sepak bola tanah air. Kepergian STY tidak hanya menorehkan luka bagi para penggemar yang mulai merasa geliat prestasi, tapi juga membuka lembaran baru dalam narasi panjang sepak bola Indonesia yang kerap kali lebih mirip sinetron jam prime time. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sosok yang dipilih sebagai penggantinya, seorang sosok pelatih asal Belanda yang rekam jejaknya di lapangan hijau mungkin sebanding dengan jumlah tiket pesawat ke Las Vegas. Tak bisa dipungkiri latar belakangnya sebagai mantan pemain yang pernah terjerat kasus judi menjadi bumbu utama dalam diskusi publik. Tapi sepertinya Federasi Sepak Bola Indonesia memiliki alasan yang jauh lebih mendalam. Seperti apa diaspora? Mayoritas pemain tim Indonesia adalah keturunan Belanda, kata seorang pejabat federasi dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi. Dengan ekspresi serius, ia menambahkan maka sudah seharusnya pelatih juga dari orang Belanda. Itu namanya menjaga keselarasan, katanya, ya, dalam pernyataannya. Meskipun tampak logis di permukaan, tak pelak memancing tawa di media sosial. Diaspora, peluang, atau alibi. Konsep diaspora dalam sepak bola bukanlah hal baru. Prancis telah membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan pemain diaspora dalam membawa mereka menjuarai Piala Dunia 2018. Namun, Prancis punya cara yang sedikit berbeda. Mereka tidak merasa perlu menunjuk pelatih dari negara asal diaspora para pemainnya. Didier Deschamps, sang pelatih, tetap berpegang teguh pada prinsip keahlian dan strategi, bukan diaspora atau silsilah. Indonesia di sisi lain tampaknya memiliki pendekatan yang lebih filosofis. Jika sebagian besar pemain memiliki daerah Belanda mengalir dalam nadinya, mengapa tidak sekalian mengundang pelatih yang juga mengerti bahasa budaya dan mungkin kebiasaan buruk yang sama? Logika ini tentu saja menarik, tetapi mari kita renungkan lebih jauh. Jika ke depan timnas kita diisi oleh pemain diaspora, Jepang misalnya, akankah pelatihnya nanti akan diganti seseorang dari negeri matahari terbit? Bagaimana jika suatu hari Indonesia dipenuhi oleh pemain keturunan asli Brazil? Haruskah federasi terbang jauh-jauh ke Rio de Janeiro untuk mencari pelatih yang gemar menari samba di pinggir lapangan? Diaspora, alih-alih menjadi kekuatan, justru dijadikan kambing hitam dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya lebih transparan dan berorientasi pada prestasi. Dari judi ke lapangan, membawa pengalaman hidup ke dunia sepak bola. Pelatih baru ini meskipun terlibat dalam kasus judi, bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman hidup, ujarnya dalam wawancara pertama sebagai pelatih timnas Indonesia gitu ya. Dengan percaya diri, ia menjelaskan bagaimana pengalaman masa lalunya bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda Indonesia. Sepak bola adalah permainan yang penuh resiko, begitu juga dengan judi. Mungkin ya, kali ini dengan senyum simpul ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan dan langkah maju. Oke, pernyataan ini meskipun memiliki nuansa filosofis, seolah menjadi cerminan bagaimana sepak bola Indonesia seringkali menyamarkan kekurangan dengan narasi yang terdengar bijaksana. Hampir kayaknya setiap aspek, entah dari pendidikan juga pun sama, gitu ya. Mungkin ada benarnya dalam sepak bola pengambilan keputusan ini cepat dan tetap memang krusial, gitu ya. Jika pelatih ini mampu menerapkan prinsip-prinsip judi dalam strategi bertahan dan menyerangnya, siapa tahu nih timnas Indonesia akan lebih lihai dalam membaca peluang dan mencetak golnya. Logika federasi yang tak terduga, gitu ya. Tak dapat disangkal, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang cara kerja federasi. Mengapa seorang pelatih dengan latar belakang kontroversial bisa dengan mudah masuk dalam jajaran staf kepelatihan timnas? Hanya karena emang ketika hari Natal ia
mau diwawancara, padahal siapa tahu dia lagi butuh uang. Apakah tidak ada opsi lain yang lebih bersih dan terbukti secara profesional, gitu ya? Nah, para pengamat sepak bola pun mulai berspekulasi nih. Ada yang berpendapat bahwa keputusan ini adalah bentuk kompromi antar federasi dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di luar lapangan hijau. Ada pula yang meyakini bahwa federasi sengaja memilih pelatih dengan rekam jejak unik untuk menarik perhatian media dan menutupi isu-isu internal yang lebih serius. Namun, ada juga yang memilih untuk melihat sisi positifnya. Setidaknya, pelatih ini membawa cerita menarik yang bisa menghibur kita semua. Kata seorang komentator dalam acara talk show sepak bola. Kita sudah lelah dengan drama kekalahan. Mungkin ini saatnya kita menikmati drama di luar lapangan. Kita lanjut ke respon publik dan dari meme hingga petisi. Seperti yang sudah diduga, reaksi publik pun beragam. Media sosial dipenuhi oleh meme yang mengolok-olok keputusan federasi. Salah satu meme yang viral bahkan menampilkan foto pelatih baru dengan tulisan, "Jika tidak bisa menang di lapangan, setidaknya bisa menang taruhan." Namun di balik tawa dan candaan, ada kekhawatiran mendalam tentang masa depan sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang merasa kecewa dan marah. Menanggapi keputusan ini sebagai bentuk kemunduran, petisi daring pun bermunculan menuntut federasi untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Sayangnya, seperti biasa suara publik ini seringkali hanya menjadi angin lalu. Federasi tetap pada keputusan mereka dan pelatih baru mulai nantinya bekerja. Ya, dikit lagi nih waktunya, gitu ya. Kesimpulan antar harapan dan realitas. Kisah ini meskipun terasa seperti satir yang tak berujung, gitu ya. Ini adalah refleksi nyata dari dinamika sepak bola Indonesia di tengah upaya membangun prestasi dan meraih mimpi besar. Keputusan-keputusan aneh dan tak terduga seringkali menjadi bagian dari perjalanan. Mungkin pada akhirnya ini bukan tentang hanya soal siapa yang melatih atau siapa yang bermain. Ini adalah cerminan dari masyarakat Indonesia ya secara luas yang kerap kali memandang sepak bola bukan hanya sebagai olahraga, tetapi juga sebagai panggung drama hiburan dan terkadang komedi. Apapun hasilnya, salah satu hal yang pasti sepak bola tak pernah kekurangan cerita. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.